Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai pemetaan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah. 2. Tim Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. 3. Teman-teman Jabatan PPUPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Semoga semuanya pada sehat walafiat, sukses, lancar segala urusannya, serta berkah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, serta kita sebagai umatnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sehingga dapat terlaksana dalam pembuatannya. Perkenalkan, nama saya Nanas Darsana, staf pada Inspektur Pembantu Bidang 2 Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan surat pemanggilan peserta pemetaan kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Penyelenggara Pemerintah Daerah, pemetaan double assessment kompetensi teknis Jabatan Fungsional. Ditugaskan untuk membuat portofolio dinamis atau demonstrasi. Yang pertama dan utama, saya mohon maaf dalam pembuatan tugas ini jauh dari kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, saya akan tetap belajar dan belajar. Ibu bapak yang saya hormati, saya membuat tugas ini sesuai dengan yang lagi dilaksanakan di lapangan, dengan jenjang indikator ahli muda dan madya. Yang pertama, melaksanakan pengawas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah daerah kabupaten. Kedua, pengawasan urusan standar pelayanan minimal atau SPM pada bidang kesehatan. Dalam penugasan ini, yang pertama saya akan mencoba memperagakan atau menjelaskan kepada unsur pimpinan perangkat daerah tentang hasil pelaksanaan pengawasan SPM serta rekomendasi peningkatan capaian SPM dan peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan. Penugasan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pada pemerintah daerah dengan tujuan pengawasan adalah 1. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penerapan standar pelayanan minimal pada perangkat daerah di kabupaten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau NSPK. Kedua, untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang diketemukan dalam penerapan SPM. Ruang lingkup pengawasan teknis terhadap urusan pemerintah wajib pelayanan dasar dengan fokus SPM urusan wajib pelayanan dasar pada bidang kesehatan. Dalam penugasan ini, saya diperankan sebagai ketua tim. Yang pertama, melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan. Kedua, mengkomunikasikan dengan tim pelaksanaan pengawasan. 3, berkoordinasi dengan entitas instansi pada perangkat daerah di kabupaten sebagai pengampu pelayanan kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan. Dengan langkah kerja, 1. Pengumpulan data, serta melaksanakan uji petik. Pelaksanaan uji petik pada 1. Puskesmas A yang diperiksa pengawasan standar mutu dan sumber daya manusia kesehatan dengan indikator pengawasan pelayanan kesehatan ibu hamil, 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin, 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Puskesmas B yaitu pada pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, 2. Pelayanan kesehatan pada usia produktif. Puskesmas C, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Puskesmas D, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan balita. Enggak, nanti mah tinggal lihat aja di lampiran untuk melakukan pengawasan.
camat tidak melakukan pengawasan. Sini kan sudah karena apa antara desa beda. Kamu ngecek PPH kalau ada anggaran aduh tambah Sampai mereka mengatakan kepada tupoksi tapi tupoksi pun ya harus ditopang dengan itu otomatis tidak berjalan. Emang betul itu tupoksi kecamatan, tapi tidak ditopang itu mau ke kecamatan kantor bapak di mana mau jalan kaki. Kita dipanggil mungkin bisa saja. Rencana kerja tahunannya, tapi itu bisa dipanggil dari Senin. Di dalam kegiatannya untuk pengawasan ada koordinasi, ada apa saja. Jika tidak ada pengawasan dalam bentuk sekian orang, kalau tahu tinggal pengawasan orang di beberapa kecamatan. Kalau untuk banyak ya Pak ya kerjaan-kerjaan ya, tapi secara revenue sistem dari pemerintah bahkan BPD juga punya kewenangan di situ, di peraturan ini sudah dituangkan pengawasan oleh BPD. Terus yang lebih ininya sama karena desa kalau secara struktural di bawah kecamatan itu sementara dari mana Pak? Kalau pasal model tetap berdasarkan cuman tadi mengacu karena memang di bentuk apa evaluasi monitoring antara monitoring dengan evaluasi beda ya. Kalau monitoring hanya monitoring aja ya, kalau evaluasi kan harus dievaluasi sesuai enggak antara realisasi dengan pelaksanaan, didukung nggak dengan surat pertanggungjawaban. Kalau anggaran ada, realisasi sudah, tapi di dalam pertanggungjawaban tidak ada. Apa menyesuaikan gimana? Nah itu adalah evaluasi yang itu. Evaluasi di sini kaitan dengan sama dengan kepada pengawasan. Bapak melakukan pengawasan nih ke desa dengan oleh camat ya Pak ya. Yang selama ini cuma hanya dilakukan monitoring. Evaluasi sesuai dengan yang di Permendagri kan ada kewenangan Pak Camat yang pengawasan. Biasanya terkendala itu camat itu tidak ada anggaran untuk melakukan pengawasan. Ini hanya saya mendorong aja, mendorong surat cekcan. Pengawasan tidak akan terlaksana kalau seandainya tidak ada. Dan pelaksanaan pengawasan itu memerlukan ATK, memerlukan yang lain. Kalau seandainya pasti bicara terbentur Pak, ini tidak ada anggaran, tidak ada apa-apa yang melakukan pengawasan Pakom bisa merespon bahasanya camat mempunyai pengawasan boleh ada. Di sini sesuai dengan selama ini camat tidak bisa melakukan pengawasan terbentur kepada yang tidak ada anggaran. Contohnya untuk ATK hanya pengawasan hanya dilihat saja, perlu dicatat. Sapratnya juga.
bedah ini aja di bedah saja. Saya mendorong bukan untuk hanya temuan tapi untuk positif. Pengawasan berbentuk evaluasi di dalam Bapak maka di peraturan ini bisa dipelajari ya bisa dibaca di dalamnya itu apa. Kan banyak Pak. Ini saya juga sudah membuat apa namanya tentang makanya sudah dicatat baik harus kan ada dicatat baik harus ini awal lagi kakas desa oke kan ya sih dong ya silakan terus diwarnanya itu bapak lu lama dingin Pak saurati berdesa ya mantap kudu dirinya abdi kabupaten perbatasan kecamatan Bukan, Pak. Kalau saya harus lagi bicara ke orang sekcam masih relatif. karena ada yang mengevaluasi Cuma koordinasinya dengan aposator dalam rangka ada seharusnya ada yang ini kan alat pertandingannya apa oke terus ini kaitan kegiatan yang berbeda antara ada personal kepala desa dan KPP yang dilakukan tentang kepala desa tapi yang saya punya terus pengeluaran pemerintah dana cadangan juga ada dana cadangan telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang dana cadangan pertama ada juga kan oh BPKB ini ayah kemana itu BPKB-nya konfirmasi ke ini ke camat karena yang mengevaluasi camat ya ada dari tim evaluasi bahwasanya untuk anggaran 2025 ini sudah dilakukan evaluasi pada tanggal Mana Pak jelas-jelas? ya siap ini tentang camat tentang hasil evaluasi peraturan desa kita belakang anggaran pendapatan belanja Mana jelasnya Pak ya? oh no 377 ini mungkin nanti saya akan disesuaikan dengan yang Permendagri itu jadi ya disesuaikan dengan Permendagri nanti kita ada aspek yang satu aspek adalah legalitas nah cara kerja sudah tentang Ya, Pak Lurah. minimal 30%. Santai. Itu Kan pabriknya diberikan yang nggak suka. ini oke siap. Dari sistem Pak munculnya ini. bukan dari peraturan Ya seperti itu. PKP rumah dan basis sudah PKP Iya. itu mungkin ke apa namanya Di sini. laporan tapi ini digunakan juga untuk evaluasi camat Iya, ini bentuk evaluasi camat seperti ini. maka dia memakai peraturan yang baru yang lama nih Nah, ini evaluasi camatnya. Ini lembaran arsip apa? Lampiran lah. Oh iya. Siap. Bulan-bulan berikutnya ada juga. ini Pak ada yang konfirmasi ya hasilnya dari hasil pengawasan dari kecamatan di sini di Permendagri ini 3/2020 ini sesuai dengan Depok tentang pengawasan oleh camat yang ada lampiran-lampirannya di ayat 2 pengawasan keuangan dan pendayagunaan aset desa selalu pada ayat 1 dilakukan dalam evaluasi rancangan peraturan desa. Terus yang B evaluasi pengelolaan desa dan aset. Yang ketiga evaluasi wewenang para bertanggung jawab. Nah sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh
kecamatan. Apakah sudah merujuk kepada Permendagri nomor 73 tahun 2020? Saya lihat kalau yang hasil ini tentang hasil evaluasi di konsideran itu tidak tertuang Permendagri nomor 73 tahun 2020. Di konsiderannya Pak. Belum menggunakan peraturan kasar yang lama. Regulasi pada muncul. Jadi ini sebagai rujukan aja nanti ke depannya ya Pak ya. Ini ada, tapi ini yang ada hanya di Siskudes saja. Iya, betul. Ada di sini ada indikator-indikator yang survei yang ini ada tuh. Ada, nah ini saya Nah, ini sampai ada 23 Pak. 23 indikator tentang evaluasi pengelolaan keuangan desa. Terus yang selanjutnya konsep desa. Terus yang ketiga evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban. Nah ini dokumen laporan pertanggungjawaban itu ada 7 indikator yang harus Bapak lihat. Hanya jangan cuma desa yang untuk pencairan hanya ada selembaran ini sudah tanda tangan, tapi dalamnya ada koreksi dalamnya. Nanti di dalam itunya bisa dituliskan satu ketahanan pangan ya, penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, pangan 20% Pak itu. Iya. Terus penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan termasuk stunting. Tulisnya beda Pak. Ditulis nanti ditulis. Oh, iya. Ya. Terus keempat, dukungan program ketahanan pangan. Tunggu Pak. Satu, dilapisinya. Penanganan kemiskinan ekstrim. Penanganan kemiskinan Ekstrim. Kedua, penguatan desa yang adaptif. Penguatan desa adaptif Terhadap perubahan iklim. terhadap perubahan iklim. Ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar. Peningkatan promosi dan Penyediaan layanan penyediaan layanan dasar kesehatan kesehatan yang di dalamnya termasuk stunting. Dukungan program ketahanan pangan. Pak, dukungan program ketahanan pangan. Kelima, pengembangan potensi dan keuangan desa. potensi dan pengembangan desa Keunggulan desa. dan keunggulan Desa wisata. desa Keenam, pemantauan teknologi dan informasi pemantauan teknologi dan informasi atau desa digital. desa digital. Ketujuh, pembangunan berbasis Pembangunan padat karya, tunai, dan bahan baku lokal. Itu kegiatan yang dari dana desa, Ini dana desa, Pak? ya, ADD, dana bagi hasil, dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. apa Pak? Bantuan Pembangunan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau untuk penanganan kemiskinan ekstrim itu BLP, bantuan ada itu yang mana Pak? yang kemiskinan ekstrim. yang ada bagi hasil. Iya, Nah, terus penguatan desa penguatan cuma desa. ini ya BUMDes
BUMDes itu jangan tidak, itu mah di beda Oh, ya, beda promosi ini. beda promosi. Penguasa desa ekspor. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, kita ini akan memulai pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ya. Salah satunya adalah kewenangan untuk memeriksa ke anggaran APBDes. Jadi mungkin sudah diurai lebih rinci oleh Bapak Damis kita bahwa kita punya kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 ya di tahun 2020. Selaku aparat gubernur wakil pemerintah pusat kita diberikan tugas untuk melakukan pengawasan bukan hanya daerah desa tapi keuangan desa atau APBD. Kita ketahui bahwa APBD itu kan dari pendapatan, pengeluaran dan pembiayaannya. Di desa itu mungkin sekarang banyak sekali aspek-aspek pendapatan. Salah satunya dana desa dari provinsi ada bantuan provinsi. Nah, ini kita akan melakukan pengawasan dalam bentuk audit ya. Audit nanti kita akan lapangan ke desa yang sudah disetujui bersama dengan DPMD Kabupaten Karawang. Ya. Desa apa desa? Mangkubumi. Oh, desa Mangkubumi di kecamatan Batu Jaya di mana? Iya, Batu Jaya. Lumayan ya. Jadi kita berbagi tugas dan fungsi sesuai dengan yang sudah kita tuliskan di program kerja pengawasan kita. Dan jangan lupa kita semua harus menuliskan KKA kita karena salah satu hal yang penting buat pengawasan itu sebenarnya ada kertas kerja. Kertas kerja itu nanti kita rangkum menjadi hasil dari audit. Kira-kira begitu mungkin rekan-rekan ya. Ya. Sudah paham, sudah para ahli semua ini, para media semua. Terima kasih Teh Sarah Maulida. Sami-sami Bapak. Fitria Rahman. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 8 itu bisa 8 dan itu penyataan modal ke BUMDes. Kalau seandainya tidak ada ke BUMDes, ya mungkin ya nggak apa-apa. Jadi apa modal belum mampu untuk menyatakan modal ke BUMDes, tapi dipakai kepada ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu ya sebenarnya bisa saja untuk digunakan yang lain. Tapi ya itu tadi itu ya istilahnya yang menghasilkan. Jangan-jangan nanti ketahanan pangan nanti fungsi dana tersebut hilang begitu saja. Kalau seandainya mungkin tadi lahan pertanian jadi bisa saja untuk lahan pertanian, tapi dikelola oleh seperti apa dikelola oleh lahan pertanian tersebut. Kemudian itu ada 11 desa Pak. Itu ada 11 desa yang ada pantai itu 2 desa, Tambak Sumur, Tambak Sari. Kemudian yang 9 desanya itu pertanian, semua pertanian. Kemudian kita punya luas pertanian itu 6 Terus seperti apa nih? Perbaikannya buat mereka? Itu untuk tahu. Itu dimulai di kecamatan. Nggak seakan itu nggak fungsi itu. Jalan nggak? Atau ada perdi tentang ini? Terus pelimpahan kewenangan atau perdi tentang APBDes? Jadi kita Pak, pada saat kita monitor itu ya sudah kita evaluasi Pak. Kan kalau ini kan kita terbagi Pak. Ya. Dari 11 desa kita bagi. Maksud Pak Ketua ini Pak. Pada saat pemerintah menyusun APBD, itu cepat melakukan review enggak? Terus udah jadi PPD direview lagi. Rasa kalau jawaban juga direview lagi. Kan siklus perencanaan seperti itu. Ya. Ajukan, di review kekurangannya apa, gitu kan. Contoh lah, misalnya di provinsi itu, misalnya kabupaten mengajukan APBD ini di provinsi, tetapkan nanti bisa di Desember ya. Nah sekarang yang mulai review ada kekurangan, misalnya apa,
biasanya kajian lingkungan hidup strategis ya gitu ya, oh belum masuk, ada poin-poinnya catatan, nah diperbaiki oleh kabupaten itu, nanti hasil perbaikannya dikembalikan, baru setelah ada perbaikannya ditetapkan di studio itu karena menunjukkan ada tim nih yang mereviewnya pasti lintas kasih nih biasanya sesuai konstitusinya. Iya, jadi misalnya karena penggunaan APBD itu mungkin salah satu untuk kemasyarakatan, pasti misalnya orang di sini kan ada juga PTD Pak ya, biasanya melibatkan gitu. Tim itu Pak Camat ada mau gaca? Apa tidak ada amanat harus membuat tim? Kalau hitungan, kalau petunjuk kita kayaknya Pak Epong belum ada ya? Belum, cuman kita itu untuk monitoring saja, monitoring saja. Monitoring Pak. Iya. Ya. Tapi termasuk di dalamnya itu monitoring RPJMDes, gitu. Kemudian kita minta berkasnya, kemudian kita mah cuma mengumpulkan berkasnya aja. Nah itu Pak, mungkin salah satu mereka merasa jumawa itu karena kita tidak melakukan review. Boleh itu kan tidak ada rekomendasi Pak. Iya. Kalau itu tidak ada. Tapi kalau Bapak mereview, Bapak bisa mengatakan ini sesuai dan ini tidak sesuai gitu kan dengan RPJMD. Saya izin ke Pak. Mungkin itu salah satu penguatan buat kecamatan itu. Lakukanlah review kalau itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga desa ada jerak Pak. Kecamatan kita. Penanganan desa ada yang tidak. Berarti nanti dibilang Ada stop kontak lah. nanti bilang seumpamanya ini anggaran itu bisa dipakai dengan atau dialokasikan dengan dana desa cukup pakai dana desa. Kalau yang tidak berarti nanti pakai inspirasi. Paling gitu aja kita. Kemudian itu ada 11 desa Pak. Kita ada 11 desa yang ada pantai itu 2 desa, Tambak Sumur, Tambak Sari. Kemudian yang 9 desanya itu pertanian, semua pertanian. Kemudian kita punya luas pertanian itu 6. Kepada saya lima kali bukannya kalau pertama rusak kemarin. Karena 8 tahun pertama Baru rusak. paling ke 8 tahun kedua nyepatan keuntungan bareng gitunya sih udah ramah gitu kan. Jokowi tahun kedua kemarin. Karena cenderung orang beli lama harus. Nah, kan instruksinya kan mulai dari atas Pak, turun dari Iya. partai, dari DPMD ke kita langsung. Nah, terus ya tadi kita ada pembinaan di sana. Nah Ibu kalau dari dinas ada nggak ya perintah lah bahwa pada saat camat melakukan itu harus sampaikan hasilnya. Hasil camat tidak disampaikan kan ke bupati. Kaitan dengan apakah dari inspektor tersebut sudah melakukan pemeriksaan, itu tidak ke pemeriksaan. Tadi yang disama di sini tentang evaluasi tadi sesuai dengan kata-kata dan kata ketua tim. Jadi kalau seandainya maaf ya, kalau seandainya Bapak hanya melihat saja dan itu saja, nah, nanti sebagai acuannya nanti ada di Pergub itu Pak, Permendagri. Nah itu yang ada kewenangan yang di 20 itu. Kabar kata desa. Setiap itu ada Pak, kalau misalkan di setiap kayak ADD, kan kita kami ada ADD dan ada itu ada penguasaan. Nggak maksudnya gini, ya kewajiban camat itu melakukan bla 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 adalah sebagai orang sebagai kepanjangan tangan bupati. Ada. Apa aja sih? Ada. Itu kan semua yang lama itu yang ditempel itu. Sebagai apa? Kasih. Perlu dibuka juga di ini di peraturan Permendagri yang tentang kaitan kewenangan camat. Di sini ada kewenangan camat untuk mengevaluasi apa ya? Bapak di sini hanya tadi setelah pengelolaan dengan gereja hanya mengumpulkan. Sini Bapak itu kewenangan camat katanya, kewenangan kecamatan. Di sini ada 23 yang harus pembuatan baru-baru. RPJ-nya Iya. udah sih Pak. Jadi kalau untuk SPJ kita nggak di sini cuma diperlihatkan aja untuk mengajukan proposal dana desa agar melampirkan LPJ gitu.
Jadi mungkin kelanjutan mungkin Pak Nagis, Pak Ketua Tim mau izin nih. Mungkin apa saya harus sesuai dengan yang Permendagri kita dilihat, mungkin nanti ada catatan-catatan yang harus diketik Iya. pada saya. Indikator kasus korupsi ASN dan pemecatan, kasus korupsi pengadaan barang elektronik dan rehabilitasi kantor. 1. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 2. Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, serta Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2018. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ASN diatur dalam pasal 87 ayat 4 yang menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena hal-hal sebagai berikut. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Pemecatan aparatur sipil negara yang tersandung kasus korupsi sehingga dilakukan pemecatan dari ASN. Dalam surat penugasan di tempat saya dicetak merah sebagai tanda peringatan dan pemberitahuan. Pemberi dan penerima suap sama-sama kena sanksi pidana. Yang selanjutnya akan merekakan menjelaskan kepada anggota tim terkait dengan fokus pengawasan berdasarkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. A. Dengan perencanaan penyusunan program. 1. Menyusun program kerja pengawasan atau PKP yang mencakup review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Kedua, menyusun langkah-langkah pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi PPUPD. Ketiga, membuat daftar materi pengawasan. B. Pelaksanaan pengawasan. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan program kerja pengawasan. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing. Memberikan arahan teknis kepada anggota tim terkait pelaksanaan tugas. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan. Meminta data dan dokumen yang diperlukan dari unit yang diawasi. Memeriksa secara fisik aset dan dokumen yang terkait dengan penugasan. 2. Pengendalian pelaporan. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan. 2. Mengolah data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan pengawasan. Menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan. 2. Menyampaikan laporan kepada pimpinan. Dilanjutkan dengan koordinasi dan komunikasi. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota tim, unit yang diawasi, dan pihak terkait lainnya. Dilanjutkan dengan menyampaikan hasil-hasil pengawasan kepada pihak terkait.